Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffiansyah dengan NIM 122290042. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester saya untuk ujian analisis data cuaca dan iklim. Baiklah, yang pertama pendahuluan. Tujuan saya melakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis variabilitas hujan di wilayah bagian selatan Sumatera, ekuator, menggunakan metode PCA, korelasi indeks global, dan machine learning. Nah, untuk data yang dipakai yaitu data curah hujan bulanan dari website Chart dengan rentang waktu 1981 hingga 2020. Untuk indeks iklim global yang akan saya pakai yaitu indeks iklim bulanan Nino 3.4 serta DMI atau IOD. Selanjutnya untuk data aktivitas matahari yang saya pakai yaitu data indeks DST eh, untuk siklus 23 dan 2024 serta data sunspot number. Untuk batas wilayahnya sendiri yaitu di lintang 0 hingga 6 lintang selatan dan bujur 99 derajat hingga 106 derajat bujur timur. Untuk dimensi datanya sendiri, dimensi data waktunya itu 480 dengan grid daratnya 9176. Yang pertama yaitu analisis spasial dari PCA-nya sendiri. Dari sini kita bisa melihat ada elbow yang terdapat pada eh, di PCA yang kedua. Berarti PCA 1 itu sudah cukup untuk untuk menjelaskan sebagian besar data. Untuk ukuran datanya sendiri itu PCA 1 itu bisa menjelaskan sebanyak 92% dari variasi data yang ada di file ini. Sedangkan PC 2 hanya menjelaskan 8%. Selanjutnya, ini adalah pola spasial yang didapat. Di sini terlihat bahwa seluruh daratan Pulau Sumatera itu memiliki bobot positif yang menunjukkan fluktuasi hujannya itu homogen. Nah, untuk wilayah yang sensitif itu sendiri ada di bagian utara Lampung atau selatan Sumatera Selatan yang menunjukkan kepekatan tertinggi. Untuk variabilitas waktunya sendiri, penurunan PC1 ini menunjukkan ada kekeringan. Nah, ini terjadi di tahun 1991, 1994, 1997, dan 2015, yang sesuai dengan catatan historis akan adanya kekeringan ekstrim di Indonesia. Baiklah, selanjutnya ini adalah analisis korelasi dari indeks global yang kita ambil tadi. Indikator yang digunakan tadi yaitu Nino 3.4, yaitu indikator ENSO di Pasifik, serta DMI, yang merupakan indikator terjadinya IOD di Samudra Hindia yang relevan untuk Pulau Sumatera. Untuk hasil korelasinya sendiri, kita mendapatkan perbandingan antara PC1 dan Nino 3.4 ada korelasinya di minus 0,22 dan PC1 dengan DMI atau IOD ada pada min 0,21. Selanjutnya ini clustering. Clustering ini kita memakai k-means-nya 3 dengan pembagiannya yaitu yang pertama cluster ungu. Nah, cluster ungu itu adalah aktivitas matahari yang rendah atau di fase minimum matahari. Ini bisa dilihat bahwa di fase ungu ini jumlah sunspot-nya itu lumayan kecil dan masih di rentang indeks DST yang di dekat 0, sehingga tidak ada aktivitas apa-apa. Selanjutnya klaster kuning itu adalah aktivitas tinggi atau di fase maksimum matahari. Nah, di fase ini eh, indeks DST-nya masih di dekat rentang 0, akan tetapi sunspot number-nya itu semakin banyak. Dan yang klaster ketiga itu adalah klaster hijau, di mana nilai indeks DST-nya itu udah sangat tinggi. Ini menandakan adanya kejadian badai geomagnetik utama. Selanjutnya bagian machine learning, kita menggunakan model supervised learning yaitu model random forest. Kita menggunakan random forest dengan rasionya itu 80% data kita jadikan sebagai data trend dan data testnya kita menggunakan sebanyak 20%. Untuk performa modelnya sendiri, kita mendapatkan nilai RMSE 3,41 mm per bulan. Ini jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata yaitu sekitaran 200 mm per bulan. Sehingga ini datanya termasuk yang bagus. Serta nilai R square-nya
kita mendapatkan 99,9%, yang berarti, model bisa menangkap variasi data dengan sangat baik. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu variabilitas curah hujan di bagian selatan Sumatera didominasi oleh pola homogen, dengan PC1 bisa menjelaskan sebanyak 72,4% dari data itu sendiri. Selanjutnya, fenomena El Nino dan IOD positif memberikan pengaruh signifikan dan memicu kejadian kekeringan ekstrim di wilayah ini. Kemudian, aktivitas bintik matahari secara jelas terbagi menjadi fase minimum dan maksimum, dan periode badai melalui metode clustering. Selanjutnya, metode machine learning atau random forest terbukti sangat efektif untuk memodelkan dan memprediksi curah hujan cuaca bulanan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.